Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Firdaus Ajari dari kelas PAI 3E, ingin sedikit memaparkan tentang pengertian sejarah peradaban Islam modern. Nah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu adalah pengertian peradaban Islam modern. Nah, sejarah peradaban Islam modern adalah kajian tentang perkembangan kehidupan umat Islam pada era modern yang dimulai sejak abad ke-18 hingga masa kini. Periode ini ditandai dengan upaya umat Islam untuk merespon berbagai tantangan, baik internal seperti kemerosotan politik dan sosial di dunia Islam, maupun eksternal seperti kolonialisme, imperialisme, dan dominasi peradaban Barat. Dalam konteks ini, umat Islam berusaha untuk mempertahankan identitas keislaman mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan modernisasi. Peradaban Islam modern menitik beratkan pada gerakan pembaruan yang bertujuan mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang murni, sekaligus membuka diri terhadap inovasi dan dinamika global. Tokoh-tokoh penting seperti Jamaluddin Al-Ghazali, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho memimpin gagasan tajhid dan istilah yang menginspirasi umat Islam untuk memperbaiki sistem pendidikan, politik, dan sosial dalam menghadapi modernitas. Sejarah ini juga mencakup transformasi besar dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta politik yang memengaruhi cara umat Islam berinteraksi dengan dunia. Dengan demikian, sejarah peradaban Islam modern adalah fase penting dalam perjalanan umat Islam untuk mempertahankan relevansi nilai-nilai Islam sekaligus menghadapi tantangan modernitas secara bijaksana. Jadi itulah sedikit ya pengertian tentang sejarah peradaban Islam modern. Lalu selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri utama yang membedakan dari periode Islam klasik dan pertengahan. Nah, di sini ada 12 ciri-ciri ya untuk perbedaan periode peradaban Islam klasik dan pertengahan. Yang pertama adalah respon terhadap pengaruh Barat. Nah, terus yang kedua ada periode modern umat Islam mulai berhadapan langsung dengan pengaruh kolonialisme dan imperialisme Barat. Hal ini berbeda dengan periode klasik dan pertengahan, di mana Islam justru menjadi peradaban yang dominan dan memimpin perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan politik global. Dalam era modern, umat Islam harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas keislaman mereka di tengah dominasi peradaban Barat. Dan yang ketiga ada gerakan pembaruan dan reformasi. Yang keempat, periode modern ditandai oleh munculnya gerakan pembaruan pemikiran Islam yang berupaya mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni sambil menerima ilmu pengetahuan modern. Nah, yang kelima, kemunduran kekhalifahan dan fragmentasi politik. Yang keenam, jika pada periode klasik dan pertengahan umat Islam memiliki kekhalifahan sebagai simbol persatuan politik, periode modern justru ditandai dengan kemunduran kekhalifahan seperti jatuhnya Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924. Umat Islam memasuki era fragmentasi politik dengan munculnya negara-negara bangsa yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Yang ketujuh ada transformasi pendidikan dan sains. Yang kedelapan, pada periode modern terjadi pembaruan sistem pendidikan Islam. Lembaga-lembaga tradisional seperti madrasah mulai berkembang dan mulai memperkenalkan kurikulum kepada dunia. Dan selanjutnya ada munculnya gerakan sosial dan ideologi sistem Islam baru. Yang ke-10, di era modern muncul berbagai gerakan Islam yang membawa ideologi baru seperti pan-islamisme, modernisme Islam, dan pundanisme. Yang ke-11 adalah peran teknologi dan globalisasi. 12, periode modern terlihat pengaruh besar teknologi terutama dalam komunikasi, transportasi, dan memungkinkan umat Islam di seluruh dunia saling terhubung. Nah, itulah beberapa ciri-ciri utama yang membedakan dari periode Islam klasik dan pertengahan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke faktor internal yang mempengaruhi munculnya sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah kemerosotan Khalifah Islam.
Kemerosotan Khalifah Islam pada periode akhir pertengahan Kekhalifahan Islam seperti Kekhalifahan Utsmaniyah mengalami kemunduran dalam berbagai aspek termasuk politik, ekonomi, dan militer. Nah, hal ini menyebabkan melemahnya otoritas Islam secara global dan menciptakan kebuntuan mendesak untuk mereformasi sistem pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan administrasi umat. Yang kedua ada stagnasi pemikiran keagamaan. Nah, stagnasi pemikiran keagamaan pada masa ini menjelang era modern. Umat Islam cenderung mengalami stagnasi dalam pemikiran keagamaan. Tradisi keilmuan yang sebelumnya berkembang pesat di era klasik mulai berkurang dengan lebih banyak fokus pada taklid. Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk menghidupkan kembali tradisi ijtihad guna menghadapi tantangan baru. Yang ketiga ada kesenjangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disintegrasi sosial dan politik umat Islam, pragmatis politik di dunia Islam termasuk persaingan antar negara muslim dan melemahnya solidaritas umat berkontribusi pada menurunnya kekuatan munculnya gerakan pembaruan bertujuan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kesenjangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di akhir periode pertengahan umat Islam mulai tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan dunia barat. Hal ini menjadi salah satu pendorong utama gerakan pembaruan di dunia Islam yang bertujuan mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern untuk meningkatkan daya saing umat. Dan yang selanjutnya ada krisis ekonomi dalam dunia Islam. Nah, pada saat ini juga Islam mengalami krisis ekonomi. Terus yang selanjutnya ada kebangkitan kesadaran akan pentingnya pembaruan. Yang selanjutnya dan yang terakhir kebutuhan akan integrasi keberagaman dengan kehidupan modern. Untuk selanjutnya ada faktor eksternal. Ya, tadi kita sudah membahas faktor internal, sekarang lanjut ke faktor eksternal. Nah, yang pertama kolonialisme dan imperialisme Barat. Nah, jadi kolonialisme dan imperialisme Barat mulai mempengaruhi terhadap Islam. Jadi pada saat itu Islam mengalami imperialisme Barat dan yang menyebabkan Islam menjadi goyah. Yang kedua, revolusi industri dan teknologi, munculnya ideologi dan gagasan modern, disintegrasi Kekhalifahan Utsmaniyah, globalisasi dan perdagangan internasional, perang dunia, dan dinamika geopolitik. Dan 7, menyebarkan pendidikan dan budaya Barat. Nah, pada poin yang ketujuh ini mungkin sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam modern karena banyak sekali yang susah untuk beradaptasi. Dan yang terakhir ada kritik dan tantangan terhadap tradisi Islam. Untuk selanjutnya kita lanjut ke peran pembaruan pemikiran Islam dalam membentuk perkembangan sejarah peradaban Islam modern. Pembaruan pemikiran Islam memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan sejarah peradaban Islam modern. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan internal dan eksternal yang dihadapi umat Islam, seperti stagnasi pemikiran keagamaan, kolonialisme, dan modernitas. Pembaruan pemikiran Islam bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat keilmuan, moralitas, dan kemajuan Islam dengan kembali pada ajaran murni Al-Quran dan Sunnah. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan nih dari apa yang telah tadi dibahas, yaitu sejarah peradaban Islam modern merupakan fase penting dalam perjalanan umat Islam yang dimulai sejak abad ke-18 hingga masa kini, ditandai oleh upaya untuk merespon berbagai tantangan internal maupun eksternal. Periode ini menunjukkan dinamika Islam dalam mempertahankan identitas keislaman sambil beradaptasi dengan perubahan zaman seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta interaksi dengan dunia barat. Era modern menjadi momentum kebangkitan melalui gerakan pembaruan yang berupaya mengembalikan ajaran Islam kepada nilai-nilai murni sembari membuka diri terhadap inovasi. Dengan demikian, sejarah peradaban Islam modern mencerminkan perjalanan untuk membangun peradaban yang relevan dengan kebutuhan zaman, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman global. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya Aldi Firdaus Azhari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.